Halo rekan-rekan pelajar dan mahasiswa atau siapa saja yang sedang belajar bahasa Inggris. Selamat berjumpa kembali dengan English for You dengan menggunakan metode SPELL, Simple and Practical English Language Lesson. Pada sesi 15 ini kita akan lanjutkan cara memperbaiki pengucapan atau pronunciation. Kita akan lanjutkan dengan huruf P. Suara P dalam bahasa Inggris harus ada letupan udara yang keluar waktu mengucapkan di awal kata. Misalnya, pen, pencil, pilot, pop, population, dan sebagainya. Suara P bila di akhir kata dan ditambah dengan S, maka suara S akan tetap S tipis karena suara P di akhir kata tidak bertekanan. Misalnya, mops, helps, sleeps, stops, dan lain-lain. Kita latih dalam kalimat. She helps her mother in the kitchen. She mops the floor every morning. He stops working at 4 p.m. Selanjutnya huruf Q. Huruf Q jika di awal kata diucapkan seperti huruf K. Misalnya, quit, quiet, quiet, quail, dan lain-lain. Karena Q seperti K, maka jika di akhir kata juga tidak bertekanan. Sehingga apabila Q ditambah dengan S, maka akan tetap bersuara S tipis. Misalnya, antiques. Kita buat kalimatnya. The shop sells a lot of antiques. Selanjutnya huruf R. Untuk mengucapkan huruf R agak berbeda dalam bahasa Inggris, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Huruf R diucapkan setengahnya dari bahasa Indonesia. Misalnya, awal kata real, roast, red, rod. Tengah, bring, bright, brought. Akhir, father, mother, sister, lawyer, dan lain-lain. Selanjutnya huruf S. Huruf S jika di awal kata seperti bahasa Indonesia. Misalnya, sail, sand, sea, cell, soil, dan lain-lain. Sedangkan huruf S yang ditambah H akan bersuara tebal, baik di awal, tengah, maupun di akhir kata. SH atau sh harus bersuara tebal. Misalnya, awal, share, she, shop, short, shower. Tengah, washing, washes, wishes. Akhir, English, fish, wash, dish, wish, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat agar cepat lancar. Misalnya, she sells seashells on the seashore under the sunshine. She speaks English every day. I wish I could wash my shirt now. Mari kita lanjutkan ke huruf T. Pengucapan huruf T agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Di awal kata, T harus ditekan. T. Misalnya, tell, ten, time, tone, top, television, dan lain-lain. Apabila huruf T ditambah H, yaitu TH, akan menjadi dua macam suara, tipis dan tebal. Untuk suara tipis seperti akan mengucapkan T, tetapi udara dihembuskan terlebih dahulu sehingga akan bersuara th, tipis. Contoh suara tipis misalnya think, thermometer, think, thing, thirsty, Thursday, dan lain-lain. Selanjutnya, TH yang bersuara kuat. Udara tidak dihembuskan terlebih dahulu, tetapi bersamaan dengan bunyi. Misalnya, that, the, there, this, these, those, dan lain-lain. Kita perlu melatihnya dalam kalimat.
Excuse me, how much is this pen? Oh, it's $2. And how much are these glasses? They are $10. I think they are too expensive for me. Thank you. Selanjutnya adalah huruf V. Suara huruf V tidak sama dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, huruf V dan F seolah tidak ada perbedaan dalam pengucapan. Tetapi tidak demikian dalam bahasa Inggris. Suara V dalam bahasa Inggris adalah antara F dan W. Jadi bukan F, tapi juga bukan W. Misalnya, well, very, motivation, television, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat. Misalnya, it's very good to get motivation from successful person, although it's only from television, but we can always get motivated. Selanjutnya huruf W tidak sulit, tetapi tidak persis dengan bahasa Indonesia. Yang perlu kita latih hanya W di awal kata saja, karena W yang di tengah dan akhir kata akan berbeda bunyinya. Bukan W lagi, tapi bisa menjadi suara U. Bagaimanakah suara W di awal kata? Posisi mulut seperti akan bersiul, kemudian kita ucapkan kata yang diawali dengan W. Misalnya, water, with, what, why, when, where, dan lain-lain. Latihlah dalam kalimat, misalnya, what time is it? Where is the bank? Why do you ask? I wanna withdraw some money, but I don't know where the bank is. Mari kita lanjutkan ke huruf X. Huruf X di awal kata memang jarang dipakai, kecuali singkatan atau untuk ungkapan tertentu. Misalnya, Xmas atau dibaca Christmas. Huruf X bila dipakai di tengah atau di akhir kata akan bersuara KS biasa. Misalnya, box, boxes, mix, mixer, ox, oxen, tax, taxis, dan lain-lain. Jangan lupa, X bersuara KS baik di tengah maupun di akhir kata. Selanjutnya huruf Y. Huruf Y tidak ada masalah dalam pengucapan karena sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya, year, yes, yet, you, your, yours, yang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah huruf Z. Untuk huruf Z, suaranya harus tetap Z. Misalnya, zipper, zoo, zoom, zebra, zero, dan lain-lain. Jadi Z dalam bahasa Inggris harus bersuara z, jangan menjadi s atau j untuk bahasa Inggris. Misalnya, Zoro bukan Soro, zebra bukan zebra, zoom bukan sum atau jum. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk sesi 15 tentang pengucapan bahasa Inggris atau pronunciation. Bila ada pendapat atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Keep learning, keep practicing, keep improving, and keep in touch. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah maju, dan ikuti terus program ini. See you in the next session. Goodbye for now.